Ya, selamat pagi untuk semua Heartliners juga teman-teman pendengar di seluruh Indonesia dari jaringan radio pelayanan Indonesia yang hari ini mendengarkan siaran kami, menyaksikan siaran kami di YouTube channel Heartline Network. Saya Ria akan menemani Anda 1 jam ke depan. Kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan narasumber saya terkait dengan topik kita Before I Do gitu ya. Karena jarang sekali kita mendengar tentang 2 orang yang untuk pertama kalinya bertemu. Kemudian juga mungkin, kan katanya tuh ada istilah itu ya, apa namanya, pandangan pertama gitu, jatuh cinta karena pandangan pertama. Lalu nikah hari itu juga, kayaknya belum pernah sih ada beritanya gitu ya. Nah, untuk membangun sebuah pernikahan tentunya pendengar, kita perlu menjalani beberapa tahap dan biasanya setelah perkenalan pertama diikuti dengan persahabatan, lalu dating ya, diikuti dengan pernikahan. Sebetulnya apa sih yang perlu dipersiapkan? Kita langsung aja tanya ke narasumber saya yang saat ini sudah tersambung di Zoom. Ada Ibu Iliana Widodo MPDK SEC, Tim Parenting Yayasan Busur Emas sudah bersama dengan saya. Bu Ili, apa kabar Bu Ili? Selamat tahun baru Ibu. Wow, baik. Selamat tahun baru juga, Bu Ria dan juga Heartliners ya. Makasih banget loh untuk hari ini saya bisa sharing dan berbagi. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik ya. Iya, hari ini harusnya kita ngomongin hal-hal yang romantis gitu ya Bu Ili. Tapi Iya. ternyata gitu ya, sebelum itu biasanya ada aja hal-hal yang perlu kita persiapkan untuk akhirnya kita masuk ke yang namanya, ya sebetulnya tiap hari bisa romantis sih. Bu Ili, tadi kan kita udah bilang gitu ya, jarang Ya, ada yang baru ketemu jatuh cinta, kemudian juga nikah hari itu tuh sih belum pernah gitu. Nah, betul. sebetulnya kalau kita perlu mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk mereka yang akan menikah, akan masuk ke jenjang yang lebih serius ini, apa saja sih persiapan-persiapannya nih Bu Ili? Karena kan PPKM udah dicabut, pasti udah mulai lega untuk bikin acara-acara nih Bu Ili. Betul sekali. Setiap kita ini ya pada saat menikah, sebenarnya kita rindu memiliki pernikahan yang baik, yang harmonis, relasi yang baik ya Bu Ria ya. Namun, tanpa disadari, di realitanya di dalam kehidupan pernikahan, di relasi suami istri, kita mengalami pergumulan, entah konflik, entah juga kita mengalami penyesuaian, dan tidak sedikit pernikahan yang berakhir dengan perpisahan. Sebenarnya, kapan sih muncul masalah pernikahan? Kalau kita mau telusuri, pernikahan itu masalahnya bukan muncul pada saat kita sudah menikah. Mhm. Namun kalau dieksplor, masalah itu sudah ada dari sebelum kita menikah. Pas Jadi pacaran ya penting, Bu ya? bahkan sebelum pacaran juga Oh, loh, Bu Ria. iya 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 iya. 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 Jadi penting banget untuk kita mempersiapkan sebelum kita mengatakan I do. Sebelum masuk ke Mmm. jenjang pernikahan, kita perlu pahami ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Iya. Sebelum ada yang tiba-tiba ngomong, "Will you marry me?" Gitu ya Bu? Betul, betul. Ya, oke. Nah, ngomongin tentang persiapan-persiapan gitu ya, yang tadi Ibu katakan bahkan sebelum pacaran gitu, ketika baru aja kenalan, itu gimana untuk kita lebih jauh, Bu? Bahkan sebelum kenalan loh, Bu Ria. Oh gitu? Iya. Iya. Nah, jadi ada pertanyaan, sebaiknya kita mencari atau menunggu? Nah, iya, Nah, di sini mhm, juga ya, kita menghadapi beberapa di usia, dewasa muda, mhm, mengalami krisis seperti quarter life crisis, salah satunya adalah, bagaimana, membangun hubungan yang, relasi yang dekat, kemudian intim untuk mhm, nanti memasuki pernikahan. Di situ juga adalah salah satu hal yang perlu dipersiapkan. mhm, Ada yang, mungkin sibuk dengan karir, kemudian akhirnya lupa membangun hubungan dan berpikir, "Ah, nanti pasangan akan datang tiba-tiba," gitu, tanpa dicari. Tapi mmm, ada juga yang akhirnya terus-menerus mencari, tapi bingung mencari di mana. Lalu ada juga yang bersikap cuek. Nah, ini perlu persiapan, perlu persiapan. Oke, jadi apakah mencari atau menunggu? Dua-duanya. Mencari dengan sikap menunggu, lalu jangan lupa mendoakan. bener, mendoakan juga. Soalnya kan banyak tuh Bu yang masih, apa namanya, percaya dengan istilah jodoh itu dari Tuhan, jodoh di tangan Tuhan. Jadi ya udah, nunggu aja gitu. Ntar juga Tuhan kasih kok gitu kan. Akhirnya nggak nyari gitu.
Terus ada Betul, betul. sekalinya ada yang nyari, ngasal gitu nyarinya, tembak sana tembak sini. Betul banget, betul banget. Ya, Sebagai orang beriman tentunya kita percaya ada Tuhan yang, ya, memimpin kehidupan kita ya, Bu Ria, ya. mhm, Ada bagian kita, ada bagian Tuhan tentunya, dan tentunya ada tanggung jawab kita menjalani kehidupan ini. iya, oke. Nah lalu gimana nih, Bu? Ya, jadi kalau kita nih, mempersiapkan untuk nanti kita menikah, ada 2 tahap sih sebenarnya. Mmm, Bagaimana kita menemukan jodoh ya. mmm, Kemudian yang kedua, kalau kita sudah menemukan jodoh, apa-apa lagi yang kita perlu, persiapkan, apalagi yang kita perlu perhatikan. Seringkali pada saat kita belum menemukan jodoh gitu, belum menemukan pacar, belum menemukan pasangan, kita ini perlu sadar bahwa kita perlu mempersiapkan diri kita, singleness kita dengan sebaik-baiknya. mmm. Persiapan diri yang baik sejak masa single. Mumpung masih sendiri. Betul, Heeh, betul, betul. Karena pernikahan itu adalah 2 pribadi yang menikah menjadi satu. mhm, Jadi pernikahan itu akan optimal kalau di dalam pernikahan itu adalah pribadi single yang dewasa, kemudian yang, sehat mhm, dalam beberapa aspek, sehat secara fisik ya tentunya, sehat secara pola pikir, emosi, dan juga rohani. Ini adalah awal dari keharmonisan di dalam pernikahan. Di mana kalau misalnya kita sebagai pribadi yang single, kita memiliki masalah-masalah yang tidak terselesaikan, masih mmm, kekanak-kanakan, akan membawa masalah masuk ke dalam kehidupan keluarga. mhm, Disitulah muncul konflik-konflik antara suami istri, ataupun juga orang tua dan anak. Ini penting mmm. banget nih, Mbak Ria. Iya, kadang-kadang orang menganggap remeh ya Bu, masalah-masalah sebelumnya, menganggap ya sudahlah itu sudah berlalu. Padahal sebetulnya ketika ada pemantik aja kecil itu akan tiba-tiba bisa besar lagi ya Bu Yuli ya. Jadi setiap masalah sebelumnya itu harus selesai dulu supaya nanti nggak dibawa gitu ya ke rumah tangga. Betul banget, alangkah Mmm, baiknya diselesaikan. Sebagai contoh, misalnya pribadi yang kesepian. mhm, Pribadi yang kesepian nanti berpikir bahwa setelah ketemu pacar, kemudian menikah, kesepiannya akan hilang. mhm, karena Tetapi itu bukan jawabannya. Iya, dan mmm, seringkali pribadi yang kesepian menganggap pacarnya akan mengisi kesepian, justru akan menuntut karena kan mmm, pacar atau pasangan itu bukan maha hadir ya, Bu Ria mhm, ya. mhm, Ya, mhm, kemudian juga misalnya pribadi yang mungkin merasa kehilangan harga diri. mmm, Lalu nanti waktu pacaran, waktu dating, bahkan menikah, itu seringkali menuntut pacarnya untuk mengisi penghargaan dirinya. mhm, Nanti dikit-dikit konflik, dikit-dikit marah, dikit-dikit ngambek, merasa nggak dihargai. iya, Padahal bukan nggak dihargai, tapi karena keberhargaan dirinya defisit. Lalu juga mmm, misalnya trauma-trauma masa lalu, kemudian cara pandang, pola pikir ya tentang pernikahan. Kalau misalnya kita punya trauma, contoh misalnya trauma dengan salah satu orang tua karena perceraian, mhm. lalu ini tanpa disadari membawa dampak menjadi sulit percaya kepada lawan jenis. Kemudian waktu menikah bisa overprotective. Mhm, Overprotective dan ini juga jadi konflik. Atau juga cara pandang yang, negatif tentang pernikahan, mhm, dari mungkin yang dibawa, dari keluarga asal. Jadi penting banget loh untuk kita belajar tentang diri kita lebih dulu, mmm, memahami diri kita, memahami personality kita. Kalau kita bisa paham diri kita juga bisa paham pasangan, memahami personality, kepribadian, dan nanti juga jadi perbedaan, kita bisa paham kebutuhan kita, bahasa cinta, apa yang membuat kita marah, apa yang membuat kita tersinggung. Nah, ini kita perlu pahami dulu. Ini PR untuk kita pribadi masing-masing semasa masih single. iya. Karena memang banyak sih saya perhatikan juga orang ngerasa nih, gue kesepian, kayaknya emang jalan keluarnya gue harus nikah, atau mungkin kayaknya di rumah nih udah nggak nyaman, gue dipojokin terus, kayaknya gue harus nikah gitu ya. Jadi memang tujuan menikahnya itu ya Bu ya, yang dia harus selesaikan dulu sampai karena itu berarti dia mikirnya bahwa ketika nanti saya menikah itu semua selesai, semuanya manis gitu ya. Sehingga ketika dia dapat masalah akhirnya malah jadi berantakan biasanya gitu Bu Ili maksudnya?
betul, betul. Oke, nah tadi Anda sudah menyampaikan bahwa setiap masalah sebelumnya harus kita selesaikan. Itu adalah poin yang pertama. Kemudian yang Betul. kedua nih, Bu Ili, saya perhatikan banyak teman-teman saya gitu ya, pertemanannya asik, enjoy, enak, temen banyak di mana-mana, ikut komunitas di mana-mana. Tapi setelah punya pacar, tiba-tiba menjauh dari teman. Tiba-tiba teman-temannya ngerasa, ih kok dia setelah pacaran tuh jauh dari kita ya. Nah, ketika kita ngomongin seputar pertemanan, before I do gitu, gimana Iya, sebetulnya Bu Ili? iya. Alangkah baiknya sih memang setelah punya pacar, waktu Mm-mm. kita dating, kita tetap tidak eksklusif. Hmm. Beda loh dengan eksklusif gitu. Karena apa ya namanya ya, hubungan atau dating yang baik itu adalah membawa kita kepada pertumbuhan juga, ada pembentukan-pembentukan juga. Ini untuk yang sudah pacaran nih ya, Bu Ria ya. Mm-mm. Bagaimana kalau yang masih single? Kemudian kapankah saya bisa dapat pacar? Nah, ini juga penting juga. Untuk yang masih single, seringkali tuh ada yang salah kaprah jadinya menunggu di depan rumah lah supaya nanti bisa ketemu, atau sibuk juga dengan karir, sibuk juga dengan tujuan-tujuan pencapaian mungkin dalam pekerjaan. Tetap salah satu aspek untuk kita nanti ketemu dengan jodoh atau pacar atau pasangan adalah jangan lupa membangun pertemanan seluas-luasnya. Carilah teman lebih dulu sebelum mencari teman hidup. Bangunlah pertemanan yang umum dan nikmatilah persahabatan dengan komunitas manapun. Tetapi setelah itu barulah mulai menjalin relasi dengan teman-teman yang lebih akrab. Yang lebih akrab ini sekitar mungkin beberapa orang, 20-30 orang. Nah, pada saat menjalin yang lebih akrab, kita tuh justru perlu mempertimbangkan juga loh, nanti kita ingin memiliki pasangan hidup yang seperti apa. Misalnya nilainya, value-nya. Nah, tentunya disitulah kita membangun persahabatan di komunitas-komunitas tertentu yang memang satu value, kemudian juga bisa menyalurkan mungkin hobi bersama-sama. Karena tentunya di dalam pernikahan persahabatan itu juga perlu dibangun ya. Kalau seandainya kita ingin menemukan pasangan yang positif, tentunya kita semua menemukan pasangan positif ya. Maka marilah kita bergaul di komunitas-komunitas persahabatan-persahabatan yang positif. Setelah berteman dengan siapapun, bersahabat mungkin lebih terbatas karena hal ini tergantung apa ya namanya value dan mungkin hobi dan beberapa hal. Lalu mulailah di kelompok yang lebih kecil membangun persahabatan dengan teman lawan jenis. Disitulah pada saat bersahabat dengan teman yang berbeda lawan jenis, kita mulai mendoakan pasti ya. Lalu kita mulai kalau seandainya kita tertarik, kita juga perlu cek loh apa saja yang sebenarnya membuat kita tertarik dengan lawan jenis. Karena macam-macam nih, Bu Ria. Iya. Kita bisa tertarik dengan setiap orang tuh dasar yang membuat tertarik itu berbeda-beda. Iya. Ada yang karena fisik gitu ya Bu ya, biasanya Betul lihat, banget. wah fisiknya nih, kayak fisiknya oke nih, ganteng nih, cakep nih gitu nih, badannya atletis nih, aderai banget gitu ya. Gimana sebetulnya hal apa sih Betul. selain daya tarik fisik yang kalau ada yang bilang katanya gue mah cari hatinya, kenyataannya nggak gitu juga gitu kan ya Bu ya? Iya, iya, ada berbagai aspek. Iya. Jadi, sebenarnya pada saat kita tertarik pada lawan jenis itu wajar banget dan oke banget. Hanya, yuk alangkah baiknya kita bisa explore di hati kita. Sebenarnya apa sih yang membuat kita tertarik sama dia? Apakah hanya fisik? Betul. Secara fisik kita bisa tertarik. Lalu selain fisik, apalagi kalau kita hanya satu-satunya karena fisik, nanti sesudah menikah, usia bertambah, penampilan kan juga berubah ya. Iya, ini udah berubah nih Bu. Dari timbangan, kemudian dari apa namanya, warna rambut ya Bu. warna rambut, kulit yang semakin keriput begitu. Kalau itu hanya dasar yang kuat, itu apa kurang kokoh. Ada juga yang tertarik karena kedekatan loh, cinta lokasi. Oh Karena iya. terus-menerus sering bersama-sama gitu ya. Karena satu kantor atau mungkin tetanggaan gitu Bu. Betul, betul. Satu Satu komunitas, it's komunitas. okay. Lalu ada juga yang karena hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik itu misalnya ada perbedaan. Wah, kayaknya cocok banget nih. Saya pendiam, dia tuh rame.
colorful banget jadinya karena ada Oh, perbedaan. Itu melengkapi ya, Bu? bisa banget loh. Ya, Mmm, melengkapi benar hubungan timbal balik dan melengkapi. Ini sebenarnya oke karena bisa saling melengkapi, mhm. namun perlu diperhatikan pada saat pacaran, hal ini sepertinya colorful dan asik banget, tapi Mmm. justru pada saat menikah seringkali hal Nah, ini juga yang menjadi sumber konflik ya, Bu Ria. mhm mhm Di mana kita jadi ingin mengubah mhm pasangan atau suami atau istri setelah menikah menjadi seperti yang kita harapkan. Nah, mhm ini juga kita perlu pahami nih, perlu persiapkan juga mhm. secara mental kita untuk hal ini. Nah, ada juga nih, Bu Ria, yang tertarik karena justru keserupaan. Jadi sama-sama punya latar belakang atau sama-sama senasib bisa jadi ya. Kemudian keserupaan karena mungkin pengalaman hidup, hobi, atau bidang-bidang lain yang menarik perhatian. Semua itu nggak salah, namun kita pahami apa sih yang membuat kita tertarik. Ada lagi juga yang tertarik karena kriteria-kriteria tertentu ya. Mhm. Misalnya tadi Bu Ria sempat bilang hatinya. Kemudian juga selain itu juga orangnya bertanggung jawab dan sebagainya. Nah, Mhm. setelah mempertimbangkan apa yang menarik gitu ya, apa yang menarik dari lawan jenis buat kita, mulailah mendoakan dan memilih dengan siapa kita mau membangun hubungan mendalam untuk melanjutkan kepada proses dating atau pacaran. Jadi pada saat kita mempertimbangkan juga ya, tadi kan ada beberapa hal nih. Kita juga perlu lihat sih mungkin ini menjadi inputan, kita perlu pahami hal-hal apa yang bisa dikompromikan, Mhm. hal-hal apa yang, jangan dikompromikan. Ini juga kita perlu, memiliki value pribadi. Mhm. Jadi misalnya hal-hal yang mungkin, Bisa eee, dikompromikan, seperti ya apa? dikompromikan atau yang tidak dikompromikan lah misalnya ya, yang Mmm, bisa dikompromikan misalnya, aduh dia orangnya baik gitu ya. Dia orangnya misalnya, tanggung jawab, lalu juga karakternya baik, tapi sayang kurang cantik, kurang ganteng penampilan fisiknya. mhm. Nah, ini bisa dikompromikan, namun kita juga perlu ada ketertarikan secara fisik sih. Lalu misalnya, aduh pendidikannya nih, padahal semuanya udah oke, saya sudah nyaman, bisa bersahabat, orang yang bertanggung jawab, dewasa, tapi pendidikannya beda. Nah, mungkin ini dipertimbangkan ya. Pendidikan, kesamaan pendidikan memang kesamaan intelijensia mempengaruhi komunikasi dan akhirnya keintiman. Namun coba kita lihat hal-hal yang lainnya, misalnya kesamaan minat ataupun pendidikan berbeda, tetapi komunikasinya nyambung atau enggak, bisa berdiskusi atau enggak. Nah, ini Mmm, juga bisa jadi bahan pertimbangan. Lalu ada lagi nih, semuanya udah oke, tapi sayang, masalah finansialnya, mmm, ini masing-masing tiap orang mungkin berbeda. iya, Ada satu kelompok yang menganggap ini adalah hal-hal yang bisa dikompromikan, ada hal yang tidak, istilahnya kemapanan finansial. Nah, ini memang tidak bisa dipaksakan mhm, buat setiap orang, iya, tetapi kita mempertimbangkan juga. Kalau misalnya semua oke, lalu, misalnya finansialnya kita perlu berjuang dari nol, kita waktu memasuki pernikahan juga paham tentang hal ini. Oke, mhm, kita punya kesiapan mental untuk berjuang. Jangan sampai yang ini diabaikan, lalu pada masuk pernikahan ada pergumulan menjadi sumber konflik, iya, gitu. Kalau seandainya memang perlu persiapan dulu sebelum menikah, lakukan bersama-sama dengan kesepakatan. Akan berbeda dengan kita apa ya namanya, mempersiapkan dibandingkan kita nggak tahu apa-apa, lalu itu menjadi sumber konflik yang sebenarnya bisa diantisipasi. Lalu mmm, juga ada lagi nih, Bu Ria, mhm, aduh semuanya udah oke, tapi sayang dia kurang romantis, nggak pernah ngasih bunga gitu ya, Bu? iya, benar 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 Mmm, benar. "Ah, udah deh saya nggak mau sama dia deh karena kurang romantis, saya lebih baik sama dia yang lebih romantis." Tapi dia ternyata kalau ngomong mengkritik, kalau dia mhm, ngomong suka menyakiti, dia romantis tapi suka bully. Nah, kita perlu pertimbangan ini loh, mmm, mana yang lebih bisa dikompromikan, mana yang kita perlu say no, batasan-batasan pada saat kita tuh dating. mhm, Contohnya misalnya walaupun dia romantis, tetapi dia melakukan KDRT di dalam dating, itu perlu diperhatikan. mmm, Ataupun dia romantis, tapi dia tidak menghargai batasan, dia nggak menghargai diri kita, terus konflik, terus untuk hal-hal yang istilahnya kan kalau konflik kita lihat ya, konflik yang
yang rasional atau irasional, yang kekanak-kanakan. Iya. Jadi terus menuntut, terus nggak pernah bisa mengerti, nggak bisa pernah menghargai, tidak ada intens untuk bertumbuh, untuk membangun pribadinya. Nah, hal-hal ini juga bukan berarti kita menjadi pemilih, tetapi penting banget untuk persiapan dan juga nanti untuk bagaimana kita menjalani kehidupan keluarga. Gitu, Bu Hmm, Ria. iya. Yang nggak kalah pentingnya buat saya juga mungkin keluarga ya Bu ya, karena kan ini ketika kita menikah kan bukan cuma dua orang, tapi akhirnya dua keluarga di situ. Banyak yang mungkin juga, ah gue nggak peduli lah sama keluarganya gitu, yang penting gue sama dia tetap sama-sama gitu. Nah sebetulnya di zaman sekarang mungkin nggak tahu ya, kalau saya lihat sih masih ya kalau keluarga gitu, karena kan kita awalnya tumbuh dari keluarga ya Bu Ili. Betul, betul, Hmm, betul. Betul. Jadi nanti kalau seandainya kita nih mau mm-mm. bersama dengan dia, itu betul banget. Jadi ada hal-hal yang perlu sangat kita perhatikan adalah bersiap untuk menerima, memahami dan menerima keluarga dari pasangan. Karena pada saat kita menikah, kita kan bukan menikah pribadinya aja, tapi kita istilahnya ada dua keluarga yang bergabung. Kemudian juga ada hal yang penting loh, nggak cuman keluarganya setuju atau tidak, tetapi kita perlu pahami loh latar belakang keluarga. Bibit bebet bobot itu ternyata di dalam menjalani pernikahan, bibit bebet bobot itu mempengaruhi banget loh, Bu Lia. Penting tuh 3B itu ya Bu ya. Oke. Karena Bibit memang bebet bobot. ujiannya tuh luar biasa sih buat saya ketika kita sudah masuk dalam pernikahan gitu. Ujiannya itu mungkin mungkin kita sudah sebelumnya sudah melihat banyak pernikahan-pernikahan di luar sana. Tapi kan balik lagi, ujian setiap orang berbeda gitu ya. Ada yang ujiannya Betul. dia seperti ini, ujian keluarga ini seperti ini. Tapi buat saya sih itu semuanya ujiannya tuh cukup besar gitu. Nah, gimana nih Bu dengan ujian-ujian ketika kita sudah masuk dalam pernikahan? Yang paling banyak mungkin ya, yang konseling ke Bu Ili sendiri. Apa sih yang sebetulnya menjadi persoalan mereka, ujian cinta mereka gitu? Iya, semua pernikahan pasti akan menghadapi ujian. Kita perlu apa ya, penting banget kita misalnya memahami bagaimana persepsi cara pandang kita saat menghadapi ujian. Misalnya kalau saya konflik dengan pasangan saya, dengan suami saya melihat konflik itu seperti apa itu akan mempengaruhi bagaimana saya berespon terhadap konflik. Kalau misalnya saya lihat konflik, lalu saya melihat, wah karena konflik, berarti saya adalah pribadi yang nggak disayang, suami saya nggak sayang saya. Nah, akhirnya kan jadi bukannya menyelesaikan konflik, tetapi akhirnya jadi menyalahkan suami, menganggap tidak menyayangi saya. Atau pada saat konflik, saya menganggap, aduh memang saya orang yang nggak layak dicintai. Akhirnya kita jadi bergumul dengan pribadi kita sendiri Sibuk gitu. dengan diri sendiri jadi Sibuk, ya Bu Ili iya ya. benar banget. Lalu pada saat kita melihat konflik, lalu kita langsung berpikir, ah rumah tangga ini nggak ada harapannya. Lalu akhirnya kita mencari jalan keluar yang mungkin nggak sehat. Mm-mm. Entah kita flight lah, mencari pelarian, atau waktu konflik, kita jadinya kesel, lalu akhirnya jadi bertengkar, dan semakin lama konfliknya semakin memanas ya, atau memuncak. Sebenarnya pada saat kita melihat sebuah konflik, itu adalah hal yang wajar. Yang paling sering adalah yang terjadi itu karena perbedaan, konflik karena perbedaan. Karena kan kita pribadi yang berbeda satu dengan yang lain, Mm-mm. pasti di dalam menjalin relasi ada penyesuaian untuk semakin lama membangun keintiman. Itu aja ada perbedaan pola pikir, perbedaan kepribadian, perbedaan latar belakang, perbedaan banyak hal budaya, kebiasaan. Nah, pada saat penyesuaian, disitulah konflik terjadi. Kalau kita melihat bahwa konflik itu adalah relasi untuk kita bertumbuh, untuk kita semakin mengenal, di masa pacaran pun kita bisa belajar untuk menyikapi konflik dengan baik. Jadi kalau di masa pacaran kita konflik itu adalah ujian-ujian. Yuk kita lihat nih pada saat kita bersama-sama. Lalu juga konflik itu adalah akan menguji kekuatan cinta kita. Konflik itu juga akan menguji kekuatan menguji apakah kita saling menghargai satu dengan yang lain. Mm-mm. Sebelum Konflik, siap ke pernikahan nanti. betul betul, karena Mm. bagaimana kita mengatasi konflik di masa pacaran itu juga skill yang digunakan di di Pernikahan, pernikahan. betul. Gitu. Mm. Lalu
kita juga perlu pahami bahwa justru melalui pernikahan dengan pasangan, kita ini dibentuk supaya pribadi kita diasah dan dilatih supaya kita menjadi pribadi yang bertumbuh. Misalnya karena konflik kan kita dilatih untuk menjadi pribadi yang lebih sabar. Karena konflik, karena ada hal-hal yang perlu penyesuaian, kita dilatih untuk mungkin kita mengikis kebiasaan-kebiasaan yang tanpa kita sadari kebiasaan yang buruk. Justru pasangan itu diberikan salah satunya untuk mengikis kita, karakter kita, Bu Ria. Itu sih yang sebenarnya sering terjadi. Nah, lalu ada yang perlu diperhatikan nih. Hal-hal yang ada di masa pacaran yang tadinya mau dibahas, kemudian hal-hal yang mungkin bisa sumber konflik, seringkali di masa pacaran atau dating kita tutupi ya. Kita hindari gitu ya, Bu? Kita hindari. Ya, atau ada hal-hal yang nggak sreg di masa pacaran, kita hindari, kita berpikir nanti sesudah menikah, ya udahlah dia pasti akan berubah lah, kita atau menunggu dia berubah. Ternyata itu justru bisa menjadi sebuah masalah dalam pernikahan. Itu penting banget loh untuk kita bisa belajar deal sebelum memasuki pernikahan. Karena ujiannya banyak. Jadi ketika dapat ujian waktu lagi dating, yuk sama-sama kelarin biar kita bisa tahu seperti apa. Kita semakin tahu pola pikirnya dia bagaimana dia menyelesaikan masalah gitu ya, Bu ya. Karena nantinya akan lebih besar lagi. Nah, kalau ujian-ujian itu semua sudah kita lewati, itu artinya apakah kita sudah siap untuk masuk ke pernikahan, Bu Ili? Ya, kalau misalnya kita di dalam kebersamaan dengan si pasangan ya, pacar, kita udah memilih, nah kita juga perlu melakukan persiapan-persiapan untuk memasuki pernikahan. Nggak cuma sekedar kita jatuh cinta, lalu udah gitu menikah. Lumayanlah persiapan-persiapan yang ada. Ini kita perlu pahami. Memang yang pasti persiapan secara fisik ya, Bu Ria. Persiapan secara fisik seperti gimana nanti kita mau menikah, lalu juga rumah mau tinggal di mana, kemudian karir, kemudian juga finansial. Karena kan tentunya pada saat membangun keluarga, hal-hal tersebut juga nggak bisa kita abaikan. Namun ada banyak pasangan yang berfokus kepada persiapan acaranya, pernikahannya, rumahnya. Nah, ada persiapan-persiapan mental yang perlu kita persiapkan. Jadi kalau kita udah bilang, ya kita pacaran, sebelum kita say I do di dalam pernikahan, ada beberapa hal. Sekali lagi, kita perlu refleksi bahwa dasar kita untuk menikah itu apa. Itu penting banget. Jangan sampai kita menikah dengan motivasi-motivasi, mungkin motif ekonomi, atau misalnya, aduh saya umurnya nih udah mau expired nih, gitu. Daripada nggak menikah, lebih baik saya menikah dengan siapa saja. Atau jangan sampai juga kita menikah karena hutang budi, atau kasihan, atau berpikir pernikahan bisa menyembuhkan kesepian, sumber kebahagiaan, ataupun kita tergoda. Nah, jadi milikilah dasar yang kuat yang tadi seperti yang kita bahas ya, Bu Ria ya. Setelah itu, kita juga perlu siap-siap secara mental. Yaitu yang utama adalah kita bersiap-siap untuk berubah dari single menjadi couple. Karena ini penyesuaian loh. Bahkan ada banyak yang sudah menikah tetapi menerapkan pola hidup seperti single. Nggak mau berubah gitu ya. Iya, ketemu teman sesuka hati, mengatur waktu, nggak bersama-sama dengan tidak dibahas dengan pasangannya, mengatur keuangan tidak bersama-sama dengan pasangannya, mau ketemu siapapun, itu sama seperti waktu single. Apalagi kalau kita udah punya anak, tentunya ada penyesuaian-penyesuaian, ada waktu yang dialokasikan untuk keluarga. Ini hal yang mungkin kita perlu persiapkan. Kemudian juga tadi, kesiapan menghadapi perbedaan. Karena yang perbedaan-perbedaan yang nggak nampak atau perbedaan-perbedaan yang tadinya colorful, ini bisa menjadi sumber keributan. masalah. Ya, betul. Dan justru inilah yang sebenarnya perlu kita pahami. Sepanjang hidup pernikahan, ibaratnya kita seperti roda yang bergerigi. Disitulah kita terus-menerus, dua roda yang bergerigi, terus-menerus melakukan penyesuaian sepanjang kehidupan kita. Sekali lagi, pada saat penyesuaian berhasil, maka level hubungan kita pun akan meningkat. Kita semakin mengenal, kita menjadi semakin baik. Lalu juga, ini persiapan sebelum menikah juga, persiapan mental apa?
yang kita perlu siapkan yaitu persiapan menjadi mandiri dalam mengambil keputusan. Mandiri, mandiri bukannya berdua, Bu? Mandiri dalam mengambil keputusan maksudnya begini. Hmm, seringkali waktu kita menikah, kita tuh masih dependen dengan keluarga asal ataupun dengan orang tua. Contohnya udah menikah tapi masih anak mami, anak papi. Jadi dikit-dikit ambil keputusan tanya mami, tanya papi. Berarti kita akan menikah dengan anak mami. Itu penting banget loh, benar. Jadi kita perlu sadari untuk kita juga ya, yang single. Ini adalah salah satu proses tahapan kehidupan untuk kita menjadi dewasa. Pas kita lagi membahas tentang keluarga, tentang persiapan pernikahan, ini penting banget. Baik kita yang single, baik kita yang sudah menikah, baik juga untuk orang tua. Nah, untuk orang tua dulu, kan tentunya kita sebagai orang tua, kita pengen anak kita tuh bisa mandiri, anak kita tuh bisa terbang ya, membangun keluarganya masing-masing. Nah, ada banyak orang tua yang nggak siap untuk mendorong anaknya mandiri. Ya, mandiri. Bukan hanya gini, orang tua mendorong anaknya menikah, tetapi tidak mempersiapkan untuk mandiri. Yes. Antara lain sebenarnya persiapan untuk mandiri. Ini kok jadi membahas ini? Mumpung ingat ya, karena ini persiapan. Persiapan untuk menjadi mandiri itu sebenarnya dimulai di saat usia remaja, si teenagers. Remaja, di mana anak-anak kan mulai lebih senang kumpul dengan teman-temannya. Ya, dengan peer groupnya ya, Bu? Ya, senang berkomunitas. Ini adalah tahapan menjadi mandiri. Lalu juga di usia remaja, anak-anak itu mulai belajar mengambil keputusan sendiri. Kalau orang tua nggak siap dan orang tua yang controlling, dia di usia remaja tuh terus-menerus memaksakan kehendak, mengontrol keputusan, tidak mengizinkan anaknya mengambil keputusan. Kalaupun kan salah, sebenarnya itu belajar ya untuk mengambil keputusan dan bangun belajar dari hal-hal yang salah untuk lebih baik lagi. Itu sebenarnya pembelajaran mandiri. Kemudian kalau tetap di usia remaja ini orang tua mengontrol dan anak itu nempel terus, disinilah sebenarnya krisis untuk jadi mandiri itu. Jadi tidak bertumbuh kemandiriannya, lalu menjadi usia dewasa muda, di mana mau membangun pernikahan. Nah, pada saat kemandirian mengambil keputusan ini tidak terbangun, walaupun sudah menikah, sampai usia dewasa pun dikit-dikit tanya mami, dikit-dikit tanya papi, dan orang tuanya juga nggak siap, terus intervensi. Inilah sumber konflik juga di dalam keluarga mertua, anak, dan menantu. Iya. Jadi persiapan untuk mengambil keputusan secara mandiri itu di sini juga kita secara pribadi perlu siap, tidak tergantung lagi. Tapi bukan berarti kita nggak membutuhkan orang tua loh. Kan pengalaman mereka, inputan itu berguna banget buat setiap kita. Lalu selain itu mengambil keputusan mandiri, namun juga bukan berarti mengambil keputusan sesuka hati tanpa mempertimbangkan masukan dan inputan dari pasangannya. Inilah justru yang perlu dipersiapkan. Bagaimana mengambil keputusan mandiri, tidak dependen dengan keluarga, tetapi juga bisa berdiskusi, menemukan jalan tengah berdua pada saat ada keputusan-keputusan yang berbeda. Nggak bisa semau-maunya kamu ikutin saya, terus mengambil keputusan nggak di-sharingkan dengan pasangan, karena nanti dalam pernikahan itu hal yang memang bisa terjadi dan jadi sumber konflik. Itu Bu Ria. Kadang-kadang mungkin kalau tadi ada hardliner atau pendengar lain gitu yang menyaksikan saat ini, mendengar apa yang disampaikan oleh Ibu Ili yang belum menikah gitu mungkin ya. Oh bisa kok, gue udah sering kali gitu kita menyelesaikan masalah berdua gitu ya. Tapi sebetulnya kalau mau lihat ke dalam, sebetulnya saya yang punya peran penting gitu ya. Kadang-kadang kita nggak sadar juga ya Bu, kita nganggap bahwa kita udah curhat, ya udah kita udah ngobrol gitu, tapi keputusan nggak didiskusikan juga gitu ya. Kalau orang atau pasangan sudah siap sepakat nih Bu, apakah yang namanya ketika udah sepakat bahwa itu udah siap? Oke. Ukuran kesiapan itu kita coba refleksi gitu ya. Selain hal-hal yang udah sepakat, namun di hati kita juga sebenarnya kita tuh udah siap belum istilahnya gini, melebur bersama-sama dengan pasangan. Karena gini,
Ada hal-hal yang memang membuat seseorang itu takut untuk menikah loh, Hmm. untuk membangun komitmen. Apalagi sekarang, Bu. Iya, iya. Sekarang udah banyak Jadi ya. betul, betul. Jadi banyak yang memilih untuk bersama-sama tapi tidak berkomitmen atau Mm-mm. pacaran tapi tidak berkomitmen. Mm-mm. Inilah sebenarnya kita juga perlu pahami bahwa pada saat kita menikah, kita membangun cinta, kan kalau menurut Robert Sternberg itu ada 3 unsur cinta ya, Bu Ria. Mm-mm. Cinta yang pertama adalah cinta yang passion atau gairah, di mana kita tuh membangun keromantisan, kemudian hasrat untuk bersama-sama. Mm-mm. Ini oke dan perlu terus dibangun, Mm-mm. terus dibangun. Apalagi juga sesudah memasuki pernikahan ya Mm-mm. kayak dating. Lalu juga yang berikutnya adalah eh, cinta eh, yang berkaitan dengan keintiman. Keintiman itu nyambung satu dengan yang lain. Nah, ini perlu juga terus dibangun. Intim dalam tadi sempat dibahas bertukar pikiran, kemudian intim dengan bisa bersama-sama dengan keluarga gitu ya, menerima keluarga masing-masing, menerima kebiasaan, kemudian juga menerima sahabat-sahabat atau teman-teman. Mm-mm. Ini juga perlu dibangun. Tapi ada satu lagi loh, komitmen, yaitu kita benar-benar berani memasuki jenjang pernikahan dan tentunya pada saat kita masing-masing kan kita punya kita memiliki iman masing-masing. Kalau misalnya di gereja diberkati, mungkin kalau misalnya Muslim juga diberkati juga ya dengan pemimpin Mm-mm. rohani, itu membangun komitmen. Ada banyak yang nggak berani karena pada saat kita membangun komitmen itu sebenarnya kita sudah bersiap-siap untuk merelakan sebagian dari diri kita Dari juga. ego kita ya, Bu ya. Ego kita, benar, ego kita. Lalu kita memasuki ke sebuah pernikahan yang sebenarnya di masa yang akan datang itu kan juga kita nggak tahu akan seperti apa, ada unsur Mm-mm. seperti itunya ya, hal-hal yang di luar kontrol kita. Namun ada banyak yang nggak berani berpikir, aduh nanti gimana ya, kalau nanti seperti si A, B, dan C. Apalagi kalau punya background-background yang mungkin trauma Mm-mm. atau punya persepsi-persepsi tentang pernikahan. Lalu bilang, nah daripada kita menikah, ya nanti jadi menderita, kemudian jadi konflik, lebih baik nggak usah. Ini loh yang seringkali ada di pemikiran-pemikiran sekarang ya, Bu Ria ya. Mm-mm. Jadi banyak yang memilih menyibukkan karir kah, atau ya udah nggak usah menikah deh, pacaran aja atau bersama-sama, nggak usah dalam komitmen. Justru waktu seseorang yang dewasa itu dia berani mengambil keputusan, kemudian juga dia berani menghadapi resiko, kemudian juga dia rela sebagian dari dirinya akan terbentuk dan terproses untuk bersama-sama menyatu dengan pasangannya. Mm-mm. Contohnya, kalau misalnya saya juga ada cita-cita, lalu ada cita-cita yang dibahas bersama-sama, oke kita akan jalani bersama-sama, itu kan justru kan perlu ini juga ya, ada Mm-mm. sebagian dalam diri saya yang Yang kita buang. iya Mm-mm. terbuang. Mm-mm. Lalu ada hal juga yang oke, misalnya sesudah menikah nanti punya anak, suami saya ingin saya lakukan A, B, dan C. Yang sebenarnya saya di awalnya saya nggak mau. Nah itu Mm-mm. perlu dipertimbangkan Iya, loh. iya, Hal iya. ini bisa dikompromikan atau tidak, disepakati atau tidak. Perlu siap. Ada area-area di sana yang kita perlu persiapkan. Karena benar ada Mm-mm. bagian dari diri kita, egonya kita tuh yang akan apa ya namanya ya, Mm-mm. tereliminasi, Iya. terproses lah ya gitu ya. Bu Ria, ini perlu siap. Namun bagaimana dengan resiko yang akan datang? Disitulah kita antisipasi dengan persiapan-persiapan yang ada, walaupun tidak menjamin 100%. Nah disitulah juga memang ajaran agama apapun mengajar kita untuk kita tuh bergantung kepada Tuhan. Dan kita juga menjadi pribadi yang beribadah untuk supaya Tuhan memimpin kehidupan rumah tangga kita. Dan nggak cuma sampai di situ, jangan pernah berhenti belajar, karena ini loh Bu Ria, seru juga ya kalau kita sekolah aja kita menghabiskan waktu berapa tahun nih Bu Ria sampai S2? Berapa tahun ya? 6 tambah 6 12, 12 tambah 4 gitu ya, Bu. Sekitar 16 tahun ya, Bu ya? 16 tahun, iya. Sekolah untuk apa sih? Membangun karir ya, Bu Ria. 20-an tahun kali ya, Bu ya? 20. Iya. Kalau kita mau S2 kan pasti sampai 22, 23 gitu. Betul. Untuk membangun karir kan ya, Bu Ria ya, kalau sekolah. Ini membangun pernikahan yang seumur hidup. Dampaknya seumur hidup. Betul. Terus dampaknya juga kepada anak-anak kita, Iya. kepada generasi. Nah, disitulah
jangan pernah berhenti belajar. Dari pacaran pun milikilah komunitas. Kalau bisa nih misalnya ada kelas-kelas bimbingan pranikah untuk belajar berkomunikasi, belajar Mhm. mengatasi konflik, pengelolaan keuangan, aspek-aspek lain, bagaimana membesarkan anak, pandangan tentang keluarga itu perlu belajar. Dan juga sesudah menikah jangan pernah berhenti belajar dan juga terus kita belajar untuk diri kita bertumbuh dan berproses. Nah, ini ya yang perlu mungkin penting banget yang seringkali terlewatkan nih Bu Ria. Mhm, iya. Nah, Bu Ili, saya kembali, ingin menyoroti apa yang di awal tadi Ibu Ili sampaikan. Seringkali ketika kita membangun hubungan, kita melihat adanya perbedaan atau ketidaksesuaian yang dulunya perbedaan itu indah, mau saling melengkapi. Tapi ternyata ketika berjalannya waktu, akhirnya perbedaan-perbedaan itu tidak lagi menjadi indah gitu. Kita mengira bahwa pasangan kita bisa berubah atau kita bisa ubah gitu. Nah, sebetulnya yang sering muncul dalam benak kita itu yang seperti apa yang sering muncul sebetulnya ketika melihat perbedaan ini? Betul betul betul. Ada yang sering muncul di dalam benak kita nih, Mhm, eee, perbedaan ataupun kalau perbedaan sih mungkin masih oke ya, karena berpikir ini akan menyatukan, itu adalah pemikiran yang baik, ini akan melengkapi, itu pemikiran yang baik. mmm, Tapi seringkali yang muncul dalam benak kita pada saat kita nggak suka dengan satu hal, lalu ada sesuatu yang negatif atau misalnya ini penting banget, wah dia nih ternyata KDRT nih, contohnya ya. mmm. Lalu nanti deh kalau udah menikah dia akan berubah Ada tuh Bu barusan belum belum atau lama rame. saya bisa Iya, mengubahnya. Jadi penting banget, hindari untuk mengharapkan bahwa sesudah menikah kita bisa mengubah pasangan kita atau dia akan berubah. Justru sebenarnya mental yang perlu kita persiapkan adalah kenali baik-baik pasangan kita, lalu siapkah kita menerimanya. Karena pada saat menikah bukannya mengubah, justru menyesuaikan. Kalau kita berusaha mengubah, nah kita sampai sampai konflik besar pun justru akan memperburuk relasi. Kemudian juga yang sering muncul di dalam benak kita nih, pada saat memasuki pernikahan. Di dalam pacaran kita ada problem-problem yang terjadi. Belajarlah untuk mengatasinya. Karena seringkali kita abaikan dan kita berpikir masalah yang ada nanti akan hilang sendirinya. Justru kalau kita mengabaikan, itu artinya kita punya kecenderungan kita itu flight dalam menghadapi masalah. Karena kan mhm, kecenderungan orang saat menghadapi masalah bisa fight, bertengkar, menuntut, berusaha mengubah, atau flight mengabaikan. Justru itu adalah sebenarnya menumpuk masalah. Jadi face it, selama masih pacaran, yuk kita hadapi. Nah, skill di masa dating atau pacaran ini adalah skill yang berguna banget nanti pada saat kita memasuki pernikahan. Lalu mmm, juga yang ada satu lagi nih yang penting nih Bu Ria, mhm, belajar tentang bisa bersepakat. Jadi area apa nih yang perlu disepakati masuk dalam pernikahan? Misalnya kesepakatan dalam Tuhan dan keyakinan hidup. Itu kan perlu disepakati. Nanti kalau misalnya udah menikah beribadah di mana? Nanti ada anak-anak yang bingung. Kok papa sama mama beribadahnya beda? Itu juga perlu disepakati sesudah menikah akan bagaimana. Lalu juga peran suami istri, peran. Nanti mungkin bagian dapur siapa yang lakukan, kemudian bagian mengantar anak itu juga perlu disepakati, walaupun nanti juga tetap ada penyesuaian-penyesuaian. Lalu kesepakatan dalam pengelolaan keuangan. Siapa yang memegang keuangan, siapa yang apa namanya menabung dan sebagainya, menulis catatan itu juga disepakati. Lalu kesepakatan membesarkan anak ini juga dibicarakan. Jadi nanti misalnya ada suami yang pada saat udah punya anak, anaknya itu hmm, harus dirawat oleh istrinya. Jadi istrinya nggak boleh bekerja lagi. Ada loh dibicarakan sebelum menikah. Jangan sampai ini menjadi sumber konflik. Lalu kesepakatan dalam pertemanan, kehidupan sosial, kesepakatan dalam visi hidup, kesepakatan tentang pandangan keluarga. Ini yang iya, perlu disepakati. oke, Ini biasanya muncul karena nggak pernah dibahas di masa pacaran atau dating. mhm.
penting banget di masa pacaran, ini juga disepakati. Bu Ili ada banyak sekali ternyata yang tanya, saya baru buka gitu ya. Tapi saya bacakan dulu Bu Ili, nanti mungkin ada yang boleh disingkat boleh, atau mungkin nanti bisa ditindaklanjuti after siaran juga boleh ya Bu Ili ya. Saya bacakan dulu nih Bu Ili, yang pertama saya ke chat dulu di YouTube. Ada Pak Jerry, halo apa kabar? Selamat siang Ibu, gimana dengan pernikahan yang didasari oleh cinta dan dipaksakan oleh orang tua atau harta? Kebanyakan pernikahan tidak bahagia. Terima kasih Pak Jerry di YouTube ya. Kemudian juga saya ke Ibu Natali dari BSD. Selamat siang Bu Ili. Bagaimana caranya meyakinkan orang tua bahwa calon yang saya pilih adalah tempat untuk saya sendiri nyaman, atau mungkin tepat kali ya dengan saya sendiri, dan sudah bisa menerima kekurangan dia, khususnya dalam hal finansial. Saya sudah bisa menerima, tetapi orang tua tidak setuju karena katanya kurang kaya. Oke. Kurang kaya. Lalu juga dari Ibu Juju. Hai Ibu Juju. Selamat siang Ibu Ili juga. Usia saya saat ini 45 tahun, pria. Saat ini saya sulit menemukan jodoh. Tidak mengerti kenapa. Padahal saya berusaha mencari pasangan, sampai-sampai saya ikut biro jodoh online. Tetapi ketika kenalan selalu ada kekurangan di mata saya. Apa yang salah dengan saya? Terima kasih dari Juju. Teman saya juga ada nih yang sama begini. Oke, lalu juga dari kemudian juga dari Renaldi ya. Bagi saya Ibu, cinta sehidup semati. Tidak ada cinta hanya ada saat pacaran. Dengan kau sudah memasuki rumah tangga, yang ada adalah kesetiaan. Terima kasih Renaldi. Saya bacakan 4 ini dulu di menit-menit akhir. Ibu Ili, silakan Bu Ili. Mohon maaf nih, saya baru buka WA. Habis tadi keasikan dengar Bu Ili sampaikan. Silakan Bu Ili. Ya, it's okay. Saya jawab mungkin tadi yang usia 40 tahun, kemudian belum menemukan. Ada satu perkataan atau kalimat yang mungkin saya garis bawahi. Kita refleksi, apakah yang membuat kita tuh sulit ketemu itu pada saat kita melihat kekurangan, lalu buat kita tuh begitu ada nilas titik rusak susu sebelah. Ini juga penting karena gini, ada hal yang memang bisa kita kompromikan, namun bukan berarti menikah dengan siapapun. Namun ada hal-hal yang memang kita perlu punya prinsip, tapi kita juga tidak bisa menemukan yang perfect. Salah satu ada satu pola pikir yang bisa menghambat di dalam menemukan jodoh loh, yaitu yes or no, ya atau tidak, iya atau tidak. Begitu kenalan dengan seseorang, nyambung, lalu lihat ada sesuatu, wah ini kayaknya susah deh. Ya udah, akhirnya langsung nggak mau lagi. Itu yes or no. Ya udah nggak usah sama sekali deh. Masa sih pasangan seperti ini. Nah ini kita perlu cek pola pikir, ataupun kita memilih yang sempurna, karena nggak ada orang pun yang bisa sempurna. Kemudian pasti aja ada kekurangannya. Lalu juga kita perlu cek juga trauma-trauma masa lalu, karena banyak banget trauma-trauma masa lalu itu yang menghambat. Misalnya kecewa dengan pria, kecewa dengan wanita, lalu akhirnya justru jadi takut, jadi khawatir, mau komitmen itu nggak berani. Nah, salah satu hambatan mau komitmen nggak berani itu pun karena trauma-trauma masa lalu. Semoga menjawab ya. Kemudian tadi menarik, dijodohkan, lalu nggak bahagia. Memang salah satu apa ya namanya ya, pertimbangan di dalam pernikahan nggak sedikit sih yang dijodohkan. Saya nggak membahas tentang bagaimana apakah perlu diterima atau nggak diterima. Kalau misalnya nggak mau, bagaimana bicara dengan orang tua, itu hal yang berbeda. Namun pada saat dijodohkan tentunya unsur-unsur yang tadi cinta mungkin nggak ada. Kalau memang dijodohkan, lalu keputusan kita ya menikah dan bersedia menikah karena dijodohkan, lalu kita menikah, ada pilihan sih, menyesalinya, lalu melihat hal itu terus negatif, atau kita belajar mencari hal-hal yang positif. Tentunya pada saat orang tua menjodohkan atau memilihkan, niat baik orang tua sebenarnya memberikan yang baik ya Bu Ria ya. Pasti. Ya, dan setiap manusia itu pasti ada sisi baiknya, ada sisi yang kelemahannya, ada positifnya. Cinta itu bisa belajar untuk dibangun dengan melihat hal-hal yang positif, membangun relasi. Nah, semoga ini bisa membantu ya dan memberi jawaban. Lalu tadi juga menarik bahwa di dalam pernikahan
itu cinta bisa hilang, bukan hilang, bisa semakin lama semakin berkurang gairahnya. Namun penting banget untuk menjaga kesetiaan. Betul, dari unsur cinta, kesetiaan itu merupakan aspek komitmen, itu yang perlu dijaga. Lalu cinta gairah atau passion, gairah yang dimana waktu pacaran kita bergandengan tangan bisa berkobar-kobar gitu ya, terus bisa menyala-nyala, Mm-mm. laut pun ku seberangi, gunung pun ku daki, yang penting ketemu dia, itu kan Iya. gairah ya. Mm-mm. Nah itu sebenarnya ada satu hormon yang memang membangkitkan gairah itu, dan itu bisa hilang, hormon itu setelah beberapa tahun kemudian. Kalau nggak salah sih hormon saya nggak berani sebut, saya lupa namanya, sebuah hormon yang bisa membangkitkan gairah, dan itu bisa hilang setelah beberapa tahun kemudian menurut penelitian. Hmm. Dan kalau itu hilang, kapankah hormon itu bangkit lagi dan muncul lagi? Yaitu pada saat menemukan objek baru atau orang baru. Hmm. Jadi kalau kita hanya mengikuti perasaan gairahnya saja, saat itu hilang, itu bisa membuat kita menjadi tidak setia. Makanya kenapa ada orang tidak mau komitmen, karena begitu hormon cinta itu hilang, ya udah, saya udah nggak ada feeling lagi gitu. Nah, penting banget, dasar pernikahan kita bukan berdasarkan gairah saja. Jadi pada saat itu gairah itu memudar, itu bisa dibangun bersama-sama. Makanya cinta perlu dibangun. Dipupuk Eh, ya Bu ya. Ya, Mm-mm. dipupuk, benar. Bukan hanya berdasarkan perasaan. Cinta itu keputusan setelah kita menikah. Cinta adalah keputusan, dan juga keputusan untuk komitmen dan setia. Dan karena apa? Karena pasti akan mengalami gelombang, ada kalanya kita mungkin mengalami bosan, kesel, Iya. tapi kan pernikahan itu tiket sekali jalan. Mm-mm. Apa kita mau bolak-balik terus-menerus gitu Mm-mm. ya, Mm-mm. bolak-balik. Nah, ini yang memang perlu dibangun. Setuju sekali dengan tadi Bapak yang memberi inputan. Iya. Semoga udah menjawab ya, Bu Ria ya. Iya, tadi satu belum ya Bu yang ikut Biro Jodoh Online Bu. Cowok nih 45 tahun, udah sering ikut jodoh. Dia sampai bingung kenapa kok nggak dapet jodoh, sampai ikut di biro jodoh online banyak gitu. Apa yang salah Oke. katanya? Ada yang salah nggak Bu? Em, Apa ya Manusia istilahnya ya? tempatnya salah ya Bu? Setiap kita, Iya. setiap kita namanya belajar, pasti kan pernah melakukan kesalahan, ataupun setiap kita belajar, pasti kita perlu belajar untuk kita semakin bertumbuh. Sehingga kalau kita berfokus kepada saya salahnya di mana, saya salahnya di mana, saya salahnya di mana, lalu akhirnya kita jadi tertuduh dan terintimidasi, itu juga nggak baik dan bisa membuat kita stagnasi gitu. Kalau misalnya kita menemukan hal-hal yang perlu kita tingkatkan, kita yuk kita sama-sama terus berubah, nggak cuman tadi yang menyampaikan, maksudnya kalau kita tahu ada yang kita perlu refleksi, kita juga perlu terus meningkatkan pribadi kita, berubah. Contohnya saya juga perlu berubah menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Ini bagian kita di dalam pribadi kita. Namun juga mungkin nggak cuma di biro jodoh, tetapi dalam komunitas, persahabatan, kemudian juga membangun hubungan yang lebih luas lagi. Ini juga perlu kita lakukan, menjadi bagian kita nih Bu Ria, nggak cuma di biro jodoh. Mm-mm. Iya. Lalu kalau misalnya udah dekat, lalu misalnya nggak jadi lebih lanjut, itu kita bisa evaluasi loh. Misalnya udah dekat terus nggak jadi lebih lanjut, apa yang membuat menjadi nggak lanjut, ataupun putus, atau tidak bisa hubungan lebih mendalam? Ataukah ada konflik kah? Atau kita gampang nggak suka, kita gampang ilfil kalau melihat kekurangan orang lain? Itu di area situ juga kita perlu evaluasi. Semoga menjawab ya. Oke, jadi perlu menjawab. Terakhir dari Opung Siregar ini, semangat pagi, topik bahasannya menarik untuk hari ini. Saya jadi ingat buku yang dituliskan seorang ayah buat anak gadisnya, Surat Buat Susan. Loh kok loh saya nggak tahu, tapi saya beneran ini saya baca ya. Dan buat anak lelakinya, Surat Buat Siapa, saya lupa namanya. Sepertinya kedua buku ini masih layak dan relevan. Gimana Ibu Iliana, mungkin ini bisa menjadi buku bacaan wajib. Wah, kayak sekolah nih Pak, buku bacaan wajib. Bu Ili, kesempatan akhir lagi nih Bu. Ini kesempatan akhirnya 2 kali jadinya nih Bu Ili. Ya. Silakan Ibu. Ya, kalau misalnya ada buku-buku itu bagus banget. Makasih banget loh Pak untuk inputannya ya. Dan ini justru bisa menjadi referensi buat kita bacaan. Dan sekali lagi tentunya
Belajar itu adalah proses yang tidak berhenti seumur hidup. Benar. Terima kasih. Iya, baik. Ibu Iliana Widodo, terima kasih untuk sharing-nya dan juga mengingatkan kita kembali seputar Before I Do. Thank you so much Bu Ili. Terima Iya, kasih, Bu terima Ria dan juga kasih. Heartliner Iya, semuanya. terima kasih. Sampai Tetap ketemu semangat lagi ya. ya. Ya, Semangat Ibu sampai Ili. ketemu Terima lagi. kasih. Iya, demikian wawancara singkat saya, obrolan singkat saya bersama dengan Ibu Iliana Widodo MPDK SIC. Silakan Anda bisa nonton lagi ya. Kalau mungkin masih ada yang terlewat tadi, silakan bisa ke YouTube channel Heartline Network.